Terus pertanyaan berikutnya, siapakah orang-orang yang membaiat Al-Mahdi? Siapa 313 orang ini? Di antara isyaratnya disebutkan dalam hadis berikut ini. Rasulullah SAW bersabda, ya, sayaudu bihadzal baiti ya'nil Ka'bah qaumun laysat lahum mana'atun wala 'adadun wala 'uddah. Ya. Suatu kaum akan berlindung di rumah ini, Baitullah Ka'bah. Mereka tidak memiliki pelindung, proteksi imunitas, mereka tidak punya jumlah yang signifikan, dan mereka tidak bersenjata. Jadi 313 orang, entah siapa mereka ini, tapi ciri mereka satu, nggak punya proteksi imunitas, nggak punya pelindung. Dalam arti apa? Mereka bukan pejabat-pejabat negara, mereka bukan orang-orang yang punya kekebalan diplomatik, mereka bukan kepala-kepala negara, mereka bukan panglima militer negara manapun. Mereka orang biasa, tapi boleh jadi mereka orang alim, orang soleh di tengah masyarakatnya. Terus yang kedua, mereka nggak punya jumlah yang signifikan, jumlahnya nggak sampai 1000, bahkan nggak sampai 500, cuma 313 orang, Pak. Dan mereka tidak bersenjata. Jadi mereka orang-orang yang bahkan belum pernah pergi jihad barangkali, ya. Karena mereka ini orang-orang yang lebih mengutamakan kebersihan hati dan kejernihan pikiran, sehingga Allah berikan kepada mereka ilmu tentang siapa ini Al-Mahdi, ya. Baik. Terus dari afarnya Abdullah bin Mas'ud tadi sudah kita bahas, ya kan? Mereka diantaranya mencakup 7 laki-laki alim dari berbagai penjuru dunia. Entah siapa mereka, wallahu a'lam bishawab. Dan mereka nggak pakai perjanjian. Bagaimana mau berjanji, Pak? Udah nggak ada teknologi, udah nggak ada telepon HP, ya kan? Tahu-tahu mereka muncul di tahun itu. Dan ketika saling berjumpa, mereka saling bertanya, ngapain? Ya, saya mau cari laki-laki yang bisa meredakan fitnah-fitnah dunia yang sudah dahsyat ini. Gitu. Baik, terus kita masuk sekarang kepada pembenaman bumi di Jazirah Arab, pembenaman pasukan pemburu Al-Mahdi, pembaiatan Al-Mahdi oleh kaum muslimin khususnya dari Irak dan Syam, konsolidasi pasukan Al-Mahdi, Ashabur Rayatus Sud, pasukan berpanji hitam, ya. Dikatakan dalam hadisnya selanjutnya, lalu dikirimlah sepasukan dari penduduk Syam. Jadi setelah pembaiatan paksa itu, ada pasukan dari arah Syam, dari utara, ya, menuju ke arah Ka'bah untuk memerangi mereka. Tetapi pasukan itu justru ditenggelamkan Allah di gurun pasir Al-Baida, tempat antara Mekah dan Madinah. Maka ketika manusia menyaksikan peristiwa itu atau mendengar kabarnya, maka Abdalus Syam dan As-Saibu Ahlul Iraq berdatangan berduyun-duyun ke Ka'bah membaiat Al-Mahdi antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, ya. Hadisnya diantaranya, ketika Rasulullah SAW berbaring di rumahku, Ummu Salamah istri Nabi, tiba-tiba beliau bangun dan tiba-tiba mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku pun bertanya, demi ayah ibuku, apa yang terjadi ya Rasulullah sehingga engkau membaca kalimat istirja? Kata Nabi, aku menyaksikan sepasukan dari umatku, mereka datang dari arah Syam, mereka mau menuju ke Baitullah Ka'bah untuk memerangi seorang laki-laki yang Allah telah lindungi dia dari mereka. Sampai ketika mereka tiba di gurun pasir Zulhulaifah, mereka dibenamkan semuanya ke dalam bumi, ya. Masya Allah. Terus hadis lain lagi, suatu kaum akan berlindung di rumah ini, Baitullah Ka'bah. Mereka tidak memiliki pelindung, proteksi imunitas, jumlah ataupun senjata. Suatu pasukan dikirim menyerang mereka. Saat di Baida, suatu gurun pasir bumi, pasukan itu dibenamkan ke dalam bumi, ya. Dalam riwayat lain lagi dikatakan, aneh kata Nabi, sesungguhnya ada beberapa orang dari umatku menuju Baitullah menyerang seorang Quraisy yang berlindung di Baitullah. Saat mereka telah sampai di padang pasir, semua mereka dibenamkan, ya. Kami berkata, ya Rasulullah, bukankah jalan itu menghimpun banyak orang? Kata Nabi, betul. Di antara mereka ada yang memang sengaja menuju Baitullah, ada yang dipaksa, bahkan ada juga yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Mereka semua diminasakan, dibenamkan sekaligus, tetapi mereka dibangkitkan sesuai dengan caranya yang berbeda-beda, sesuai dengan niatnya masing-masing. Allah bangkitkan mereka semua sesuai dengan niat mereka masing-masing. Artinya yang sedang dalam perjalanan karena mungkin mau pergi ke Mekah dalam rangka haji, ya, mereka dibenamkan, nanti dibangkitkan oleh Allah sedang talbiyah. Sedangkan mereka yang jadi pasukan mau menyerang Al-Mahdi ketika dibangkitkan nanti dalam keadaan berdosa tentunya, ya. Nah, yang menariknya, peristiwa pembenaman ini terjadi di Jazirah Arab antara Mekah dan Madinah, ya. Dan ketahuilah, peristiwa pembenaman pasukan inilah tanda besar yang keempat, pembenaman bumi di Jazirah Arab, ya.
Jadi pembenaman bumi di Jazirah Arab tidak sedahsyat wilayah pembenaman di timur dan di barat. Kalau di timur dan di barat itu wilayahnya luas yang dibenamkan. Kalau di Jazirah Arab wilayahnya kecil saja antara Mekah dan Madinah, tetapi cukup untuk membenamkan pasukan jahat yang ingin menyerang Al-Mahdi yang baru dibaiat oleh 313 orang. Nah, peristiwa pembenaman bumi di Jazirah Arab merupakan salah satu tanda besar kiamat yang keempat. Pembenaman bumi di Jazirah Arab sekaligus membenamkan pasukan pemburu Al-Mahdi. Peristiwa ini merupakan tanda bahwa Al-Mahdi sungguh telah hadir dan kaum muslimin wajib membaiatnya. Kaum beriman yang faham segera bergerak ke Baitullah untuk membaiat Al-Mahdi. Jadi peristiwa pembenaman pasukan dan pembenaman antara Mekah dan Madinah di Jazirah Arab ini bagi orang-orang beriman yang mengerti hadis-hadis akhir zaman itu adalah isyarat bahwa Al-Mahdi sudah muncul. Mereka akan berdatangan ke Mekah untuk membaiat Al-Mahdi di depan Ka'bah. Ketika kehadiran Imam Mahdi sudah jelas dan tidak ada keraguan lagi, maka menjadi kewajiban bagi setiap muslimlah untuk berbaiat kepadanya bagaimanapun sulitnya keadaan yang dia hadapi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza ra'aitumuhu fabayi'uhu walau habwan 'ala falji fa innahu khalifatullah al-Mahdi." Kalau kalian sudah melihat kehadiran Al-Mahdi, berbaiatlah dengannya sekalipun harus merangkak di atas salju, karena sesungguhnya dialah Khalifatullah Al-Mahdi. Ya. Baik, kehadiran nyata Al-Mahdi menyebabkan Ashabu Rayatus Sud, pasukan Panji Hitam, terkonsolidasi dan segera berbaiat dan berbaris di belakang Al-Mahdi, Amirul Mukminin fi akhir zaman. Maka sang Imam Al-Mahdi menjadi semakin kokoh posisinya, sebab kini dia memiliki pasukan mujahidin fisabilillah yang kuat, berpengalaman dan bisa diandalkan. Ya. Disebutkan, yaqtatilu 'inda kanzikum thalathatu kulluhum ibnu khalifah, akan terjadi saling berbunuhan tiga pihak. Mereka semua ingin memperebutkan perbendaharaan harta kalian. Mereka semuanya anak-anak khalifah, anak-anak pemimpin. Kemudian harta tersebut tidak menjadi milik seorang pun di antara mereka. Terus muncullah panji-panji hitam dari arah timur. Ya. Jadi panji-panji hitam ini adalah pasukan Al-Mahdi. Ya. Dan panji-panji hitam ini, ya, disebutkan dalam hadis yang lain, mereka datang dari Khurasan. Khurasan itu di mana? Khurasan itu Asia Tengah, Pak. Wilayah yang sekarang mencakup Afghanistan, Pakistan. Makanya tidak sedikit pengamat akhir zaman sangat menduga kuat bahwa mereka yang sedang berjihad di Afghanistan itulah calon-calon pasukan Al-Mahdi, sebagaimana yang sedang berjihad di Syam dan Irak sekarang ini. Ya, ini semua adalah bagian dari persiapan yang Allah sedang lakukan, ya, untuk membuat Al-Mahdi nanti ketika muncul di baiat bukan saja oleh orang-orang yang alim, yang soleh, tetapi orang-orang yang berpengalaman di dalam berjihad fisabilillah. Sebab apa? Sebab selanjutnya Al-Mahdi dan pasukannya, ya kan, akan menegakkan khilafah di Syam, ya, dan akan menjalankan berbagai ghazawat, peperangan. Ya.